TV, independen, terpercaya. Menteri Pertanian meninjau sejumlah daerah dalam kunjungan kerja di Kalbar. Polres Singkawang tangkap 4 pengedar narkoba. PSSI Pontianak pastikan Stadion PSP siap digunakan untuk Liga 3. Hai, selamat pagi saudara, jumpa lagi di Kompas Kalbar edisi hari ini 14 September 2021. Bersama saya Peter Nelayani, selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan informasi lainnya untuk Anda. Sesaat lagi kita jelang Kompas Kalbar selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Menteri Pertanian Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat. Dalam kunker ini, Mentan meninjau tempat pencucian sarang burung walet di Pontianak. Didampingi Gubernur Kalimantan Barat, Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo meninjau perusahaan pencucian sarang burung walet PT Borneo Walet Lestari di Jalan Wansaga, Pontianak, Sabtu lalu. Dalam peninjauan ini, Mentan menyatakan sarang burung walet merupakan komoditi baru yang didorong Presiden Joko Widodo sebagai andalan ekspor. Dan diharapkan Kalbar dapat maksimal dalam melakukan produksi serta memperbanyak negara tujuan ekspor. Rumah processing walet yang ada untuk menampung semua hasil rumah walet yang tersebar di Kalimantan Barat yang begitu banyak. Dan tentu saja kita berharap komoditas sarang burung walet yang Bapak Presiden dorong untuk kita jadikan komoditi baru, andalan baru kita, ini bisa di Kalimantan Barat bisa maksimal. Dan rupanya memang apa yang telah didorong Pak Gubernur di sini utamanya bagi anak-anak muda mengambil peranan. Ini kelihatan banget bahwa petani milenial kita ya sudah ekspor ke Cina dan lain-lain. Edilianto, salah seorang eksportir sarang burung walet Kalbar, menyatakan di masa pandemi COVID-19 ini, permintaan sarang burung walet meningkat hingga 50%. Dari permintaan yang biasanya hanya 1 ton, kini mampu mencapai 2 ton. Namun, ia mengatakan produksi terkendala karena adanya pembatasan pekerja. Saya melihat pemerintah untuk saat ini sudah sangat mendukung ya, sangat mensupport ya. Tapi kembali lagi ke komitmen kita sebagai pelaku usaha ya. Bagaimana kita tahu sendiri negara tujuan ekspor itu nggak mudah. Jadi mereka cukup ketat dengan standarnya sehingga kita perlu menjaga sebuah komitmen terhadap standar yang mereka berikan. Dari data Dinas Perkebunan dan Pertanian Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 4 unit pencucian sarang burung walet yang sudah memiliki NKV di Kalbar, yakni PT Feichung Bird Nest Industry, PT Bauyantang, PT Sakura Walet Kalimantan, dan PT Borneo Walet Lestari, dengan total produksi per tahun mencapai 5.160 kg. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendatangi sejumlah lokasi pertanian di Kabupaten Mempawah. Mentan mendorong agar Mempawah dapat segera mengekspor hasil pertanian tanpa menunggu pelabuhan internasional. Dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meninjau sejumlah lokasi pertanian di Kabupaten Mempawah. Mentan mengapresiasi upaya peningkatan hasil pertanian yang dilakukan pemerintah Kabupaten Mempawah. Ia mendorong agar pertanian milenial dapat terus berkembang untuk menciptakan pergerakan ekonomi dari sektor pertanian. Sebab selama masa pandemi, sektor pertanian mampu bertahan. Mentan Syahrul Yassin mendorong Bupati Mempawah untuk segera mengekspor hasil pertanian tanpa harus menunggu pelabuhan internasional beroperasi. Nanti kita bantu ngitungnya gitu Bu Bupati. Jadi saya senang banget ini hari mendapat tantangan, saya mau lihat hasilnya dan saya tantang balik. Maret Ibu Bupati harus ditambah ke BPPT, harus ada yang diekspor dari sini. Saya nggak tahu. Dalam sambutannya, Bupati Mempawah Erlina berharap Kementerian Pertanian dapat memberikan bantuan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Mempawah. Dan kami harapkan memang betul-betul juga jangan kami hanya
hanya diberi bantuan hibah, bantuan pupuk, tetapi tidak lakukan pembinaan. Kami hanya ingin supaya masyarakat kami ini, Bapak Menteri, tolonglah kami dibina supaya petani kami tidak hanya sebagai istilahnya petani tok, tetapi sebagai entrepreneur. Dia tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi dia sebagai usahawan juga. Itu yang kami inginkan, sehingga dia betul-betul punya skill yang betul-betul petani yang boleh dibanggakan Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, Menteri Pertanian juga menyerahkan beberapa alat pertanian dan bantuan pertanian, serta memanen padi unggul di Desa Kecurit, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Samsul Hardi, Kompas TV Mempawah, Kalimantan Barat. Anggota DPR RI Komisi 4 menyampaikan sejumlah masukan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam kunjungan kerja di Mempawah, Kalimantan Barat. Anggota DPR berharap Kementan dapat memberi bengkel alat mesin pertanian dan meningkatkan sinergi untuk memajukan pertanian Kalbar. Anggota DPR RI Komisi 4 Dapil Kalbar 1, Maria Lestari, meminta Kementerian Pertanian menyediakan bengkel alat mesin pertanian, sehingga jika terdapat kendala atau kerusakan dapat segera dilakukan perbaikan. Maria menyoroti hal ini sebab alat pertanian terus diberikan, sementara tempat untuk memperbaiki tidak tersedia. Bengkel Asintannya juga harus diperjuangkan, Pak. Kami tidak ada bengkel pertanian untuk di daerah Kalbar, baik itu Kalbar 1 maupun Kalbar 2. Jadi kami minta dukungannya untuk bengkel Asintan. Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR RI Dapil Kalbar 2 Yesi Melania. Ia mengatakan apresiasi terhadap Menteri Pertanian yang siap membantu memajukan pertanian Kalbar dan berharap sinergi dan komunikasi dapat ditingkatkan. Ia akan terus mengingatkan Menteri Pertanian terkait program yang ditawarkan di Kalbar. Komunikasi, saya pikir koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kemudian ada Ibu Maria di Dapil 1 dan di Dapil 2. Saya juga hadir hari ini. Saya hanya bisa mencatat, mendengar, dan mengingatkan nanti apa saja yang disampaikan oleh Pak Menteri beserta jajaran yang sekiranya mungkin terlewat, lupa, karena beliau juga kesibukannya luar biasa, terbang ke sana kemari, melakukan tugas negara, tentu harus sering-sering diingat. Nah, mungkin ketika rapat di komisi kita bisa saling bergandeng tangan, Ibu Maria yang saya hormati juga di Dapil 1. Merespon permintaan dari anggota DPR, Mentan Syahrul Yassin Limpo memastikan pihaknya akan membantu menyediakan bengkel serta meningkatkan pertanian di Kalbar agar tumbuh lebih baik. Menteri Pertanian menambahkan seluruh pihak terlibat dapat bersama mendorong kemajuan dan peningkatan pertanian di Kalbar. Terlebih dengan adanya pelabuhan internasional yang segera diresmikan. Samsul Hardi, Kompas TV, Mempawah, Kalimantan Barat. PLN bangun saluran udara tegangan tinggi jalur Sanggau Sekadau Sintang. Informasi selengkapnya usai jeda. Jumpa lagi di VVIP. Bersama Timothy Marbun, kenali lebih dekat tokoh-tokoh tanah air yang menjaga komitmen terhadap profesinya sekaligus memberi manfaat bagi banyak orang. Gua tuh menikmati proses jadi wartawan. Saya mau melestarikan budaya. Makanya manusia tuh kita tuh nggak pernah tahu akan dibawa kemana, ya kan? Dalam VVIP setiap Sabtu pukul 2 siang di Kompas TV. Sering dilakukan dan tidak menimbulkan kontroversial itu tidak akan ramai. Bincang-bincang hangat seputar isu dan peristiwa terkini. Jadi setiap karya itu juga punya rezekinya masing-masing. Masalah ini merupakan masalah yang sangat pelik. Dikemas santai dan bersahabat. Aduh, seneng banget deh ketemu via begini ya. Kode tuh, pesan kopi mas. Tolong selamatkan aku dari sarannya Mamat ini, udah gak ngerti. Ngopi, ngobrol pintar setiap Jumat pukul 8 malam di Kompas TV. Ikuti terus perkembangan berita serta informasi terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Opsi yang kita pilih, pembatasan sosial berskala besar. Komprehensif dengan reportase langsung dari sejumlah wilayah. Dokter, suster, pekerja lab, dan cleaning service sangat membantu kami. Dalam update Corona, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Kompas Siang kembali hadir menyapa Anda.
Isi kembali bekal referensi untuk melanjutkan hari. Petani di Desa Kutambaru beralih budidaya salak. Dengan berita terpilih. Antisipasi banjir kiriman kembali datang, sebagian warga memilih bertahan. Tanaman hias bernama monstera Janda bolong banyak diburu warga, meski kini harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Desainer busana Indonesia Ana Avanti membuat baju APD. Menyegarkan suasana di awal hari dengan informasi terupdate yang dinanti. Akan memberi kompensasi atau berita dari seluruh Indonesia kita amati, dapatkan referensi penuh energi. Kita juga harus mematuhi protokol kesehatan ini untuk menjaga kita dan keluarga kita jauh dari virus. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Menikmati waktu rehat sejenak di siang hari dengan berbagai informasi dari seantero negeri bermanfaat melengkapi khazanah referensi. Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi meluncurkan program Villa Bali di Gianyar Bali. Perlu diperhatikan betul buat Anda pecinta hewan, mana-mana saja hewan peliharaan yang boleh kita beli dan mana yang tidak. Buat hari Anda lebih bernilai, ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang, live di Kompas TV. Ancaman yang selalu mengintai, tak mengenal sebuah perangai, kejahatan yang sudah terangkai. Jangan lihat ciri-cirinya belum tentu. Jadi jangan terpesona sama penampilan, jangan terpesona. Mengikat diri bagai belenggu rantai. Target setiap Rabu pukul 10 malam di Kompas TV. Kalau saya nggak ada agama, saya mau minta bantuan sama siapa? Dilema yang menjerat, menelusur hingga akar ayat. Nah, yang kita khawatirkan rumah sakit masuk di dalam rujukan penanganan COVID-19. Mencari siapa yang terlibat hingga batas yang tak terlihat. Seharusnya negara mulai bisa mengoreksi. Berkas Kompas, setiap Selasa pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Kalbar. Polres Singkawang menangkap 4 orang pengedar narkoba jenis sabu dan ekstasi. Dari keempatnya diamankan 165 gram sabu, 39 gram ekstasi, dan uang senilai 4 juta rupiah diduga hasil transaksi. Satuan Reserse Narkoba Polres Singkawang merilis hasil pengungkapan tindak kejahatan narkoba. 4 tersangka masing-masing berinisial Y, A, M dan U dihadirkan dalam rilis ini. Keempat tersangka ini merupakan pengedar narkoba jenis sabu dan ekstasi. Mereka ditangkap di 2 lokasi berbeda, yakni di Jalan Dr. Sutomo dan Jalan R.A. Kartini. Polisi menemukan barang bukti sabu seberat 165 gram, 39 gram ekstasi, timbang digital hingga alat pres. Dari keempatnya ditemukan uang senilai 4 juta rupiah diduga hasil transaksi narkoba. Wakapolres Singkawang Kompol Haryanto menyatakan polisi telah cukup lama membidik 4 tersangka ini. Namun mereka cukup rapi tiap melakukan transaksi, sehingga baru sekarang dapat diamankan. Juga dilakukan penangkapan di wilayah Singkawang Barat. Kemudian ada beberapa tersangka dikembangkan, ya, yang di Singkawang Barat yaitu atas nama M. Ya, kita tetap inisialnya kita hanya M-nya saja. Ya, ada lebih kurang hampir 134 paket, ya, dikembangkan kemudian berlanjut di lapor polisi nomor 75 ya, di bulan ini. Kemudian ditemukanlah atas nama U, ya, U itu lebih kurang seberat hampir mencapai 118. Kita menuju sorotan lainnya, saudara. PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat mendirikan saluran udara tegangan tinggi dengan daya 150 kV. SUTT ini membentang sepanjang 111 km melintasi jalur Sanggau, Sekadau, dan Sintang. PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Barat sedang mendirikan saluran udara tegangan tinggi yang baru.
Tower kali ini membentang sepanjang 46 dan 65 km melintasi jalur Sanggau-Skadau dan Skadau-Sintang. Transmisi listrik ini memiliki kekuatan daya sekitar 150 kV. General Manager PLN UIP Kalbar, Didik Mardianto memantau langsung proses pembangunan, terutama 6 titik yang berada di lokasi krusial seperti jaringan yang melintasi kawasan sungai. Saat ini kami dari PLN UIP Kalimantan bagian Barat sedang melakukan pembangunan saluran tegangan tinggi 150 kV ya, Sanggau-Skadau dengan panjang jaringan 93,3 km sirkuit atau setara kurang lebih 46 km. Dan saluran daerah tegangan tinggi 150 kV Skadau-Sintang dengan panjang jaringan 130,7 km sirkuit atau setara kurang lebih 65 km. Dalam pembangunan saluran daerah tinggi 150 kV tersebut, Sanggau-Skadau sendiri terdapat 3 lokasi dengan jumlah 6 titik tower yang harus melintasi Sungai Kapuas dengan lebar bentang sungai sekitar 675 sampai dengan 776 meter. Untuk itulah diperlukan tower penyeberangan dengan desain khusus agar dapat memenuhi perizinan yang berlaku. Pembangunan saluran listrik ini ditargetkan akan selesai pada akhir 2021. Transmisi juga akan terhubung dengan sistem kelistrikan Katulistiwa sehingga mampu membantu daerah yang masih terisolasi dan belum memiliki penerangan memadai. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat membuka lowongan calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021. Dalam proses penerimaan ini, Kejati Kalbar mencari sumber daya manusia bermoral tinggi untuk aparat penegak hukum. Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia kembali membuka tes calon pegawai negeri sipil. Untuk tahun anggaran 2021 ini, Kejaksaan membutuhkan 871 pegawai baru yang bertugas untuk menegakkan hukum. Di Kalimantan Barat, proses tes CPNS telah dimulai dan diikuti oleh ribuan peserta dari seluruh daerah di Kalbar. Rangkaian tes CPNS dimulai dari kepribadian, pengetahuan hukum, dan tes wawancara kebangsaan. Kejati Kalbar menegaskan dalam tes CPNS ini dibutuhkan sumber daya manusia yang bermoral tinggi sehingga dapat menegakkan hukum dengan tegas. Hari ini adalah hari pertama pelaksanaan tes CATSKD untuk kejaksaan. Jadi kebetulan ada juga yang mendaftar untuk Kementerian Luar Negeri, ada 21 yang mendaftar dan dilaksanakan untuk hari pertama ini bersama-sama. Untuk tahun 2021 ini Kejaksaan se-Indonesia itu ada formasi sekitar 4.000 lebih ya. Dan yang mendaftar melalui Kalimantan Barat ini ada 879 orang peserta. Kejaksaan Tinggi membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin mendaftar. Selain itu, pendaftaran juga ditegaskan tanpa adanya biaya. Kejati Kalbar mengimbau pendaftar untuk tidak mudah tergiur dengan ajakan calo. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, kami masih menyimpan beberapa informasi lain untuk Anda usai jeda. Di antaranya FKPPI Kalbar menggelar donor darah bantu ketersediaan stok di PMI. Tetaplah bersama kami di Kompas Kalbar. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV Anda belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Tekan tombol setting pada remote TV dan pilih auto scan. Jika pesawat TV Anda sudah digital ready, cukup tekan menu pada remote TV, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menikmati program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara lebih tajam dan jernih. Kompas TV, independen, terpercaya. Desainer busana Indonesia, Ana Avanti, membuat baju APD. Menyegarkan suasana di awal hari dengan informasi terupdate yang dinanti. Akan memberi kompensasi atau... Berita dari seluruh Indonesia kita amati, dapatkan referensi penuh energi. Kita juga harus mematuhi protokol kesehatan ini untuk menjaga kita dan keluarga kita jauh dari virus. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi, live di Kompas TV.
Menikmati waktu rehat sejenak di siang hari dengan berbagai informasi dari seantero negeri bermanfaat melengkapi khazanah referensi. Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi meluncurkan program Villa Bali di Gianyar Bali. Perlu diperhatikan betul buat Anda pecinta hewan, mana-mana saja hewan peliharaan yang boleh kita beli dan mana yang tidak. Buat hari Anda lebih bernilai, ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang, live di Kompas TV. Ancaman yang selalu mengintai, tak mengenal sebuah perangai, kejahatan yang sudah terangkai. Jangan lihat ciri-cirinya belum tentu. Jadi jangan terpesona sama penampilan, jangan terpesona. Mengikat diri bagai belenggu rantai. Target setiap Rabu pukul 10 malam di Kompas TV. Jumpa lagi di VVIP. Bersama Timothy Marbun, kenali lebih dekat tokoh-tokoh tanah air yang menjaga komitmen terhadap profesinya sekaligus memberi manfaat bagi banyak orang. Gua tuh menikmati proses jadi wartawan. Saya mau melestarikan budaya. Makanya manusia tuh kita tuh nggak pernah tahu akan dibawa kemana, ya kan? Dalam VVIP setiap Sabtu pukul 2 siang di Kompas TV. Sering dilakukan dan tidak menimbulkan kontroversial itu tidak akan ramai. Bincang-bincang hangat seputar isu dan peristiwa terkini. Jadi setiap karya itu juga punya rezekinya masing-masing. Masalah ini merupakan masalah yang sangat pelik. Dikemas santai dan bersahabat. Aduh, senang banget deh ketemu via begini ya. Kode tuh, pesan kopi mas. Tolong selamatkan aku dari sarannya Mamat ini, udah gak ngerti. Ngopi, ngobrol pintar setiap Jumat pukul 8 malam di Kompas TV. Dalam sepekan, banyak peristiwa kami beritakan. Saudara, sejumlah informasi yang terjadi dalam sepekan terakhir, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, akan kami rangkum untuk Anda. Kami pilih yang paling menjadi perhatian publik dan hadirkan ke hadapan Anda. Kontroversi perhelatan Pilkada tahun 2020. Memilih secara langsung itu penting. Dalam Kompas Sepekan, setiap Minggu pukul 4 sore di Kompas TV. Ikuti terus perkembangan berita serta informasi terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Opsi yang kita pilih, pembatasan sosial berskala besar. Komprehensif dengan reportase langsung dari sejumlah wilayah. Dokter, suster, pekerja lab, dan cleaning service sangat membantu kami. Dalam Update Corona, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalbar. FKPPI Kalbar melakukan donor darah di PMI Pontianak. Kegiatan ini untuk membantu menjaga stok darah di PMI Pontianak yang setiap hari memerlukan hingga 200 kantong darah. Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan melaksanakan donor darah dalam rangka perayaan ulang tahun yang ke-43. Setidaknya ada 400 orang yang ikut mendonorkan darah dalam kegiatan ini. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu ketersediaan darah di PMI Pontianak. Kita diketahui kebetulan PMI banyak kekurangan stok darah, sehingga kami mengambil inisiatif bahwa kegiatan donor darah ini untuk membantu utama dalam kegiatan, terutama di dalam rangka kita peduli tentang keadaan yang dialami oleh PMI. Palang Merah Indonesia Pontianak menyatakan per hari PMI membutuhkan setidaknya 150 hingga 200 kantong darah. Kebutuhan ini didapat dari pendonor tetap dan masyarakat yang jadi relawan pendonor. Ada kondisi yang turun, ya, terutama di momen puasa, di momen tadi COVID awal-awal itu, ya kan. Nah, tapi sekarang mulai ada satu irama yang bagus kerjasama dari lembaga-lembaga yang rutin kerjasamanya. Terutama malahan ada bukan hanya mendonor, mereka hanya dikasih mungkin telur, susu, tapi ada dikasih beras, dikasih sembako, itu
hal yang positif bagi masyarakat. Memang sepertinya kecil, tapi kebahagiaan itu dia sampai di rumah, contoh seorang bapak, dia akan lapor ke istrinya, bilang ke istrinya, ke anak-anaknya, bapak udah berdonor, bahagia mungkin. Ketua Asosiasi PSSI Kota memastikan Pontianak siap menggelar laga Liga 3. Stadion Kebun Sayo PSP menjadi lokasi pertandingan yang dipilih. Stadion Kebun Sejuk PSP Pontianak Kalimantan Barat akan menjadi salah satu stadion perhelatan Liga 3. Ketua Asosiasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kota Pontianak memastikan stadion ini telah siap digunakan, baik dari tempat pertandingan maupun fasilitas lainnya. Ini kami di panitia untuk penyelenggaraan Liga 3 U22 itu sementara masih nunggu dari Asprop Provinsi mengenai izin dan lain sebagainya. Namun untuk persiapan pada intinya sudah siap seperti itu. PSP siapa ya? Siap. Jadwal pelaksanaan masih menunggu keputusan dari PSSI Kalbar. Di Kalimantan Barat ada 10 klub yang berlaga di Liga 3. Tim yang meraih juara berpeluang bertanding di level nasional dan dipromosikan ke Liga 2. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Kalbar edisi hari ini. Kompas Kalbar juga dapat Anda dengarkan di Radio Sonora 96,7 FM Pontianak. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dimanapun Anda berada. Akhir kata, saya Petra Nelayani undur diri. Dan tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Gleni Soktania. Hujan deras yang mengguyur wilayah kota Rangkas Bitung pada Selasa malam mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir. Seperti inilah kondisi banjir yang terjadi di Kampung Barangbang, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Puluhan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian